Salam olahraga, selamat pagi pemirsa Ayus dari Sabang sampai Merauke. Mungkin Anda baru bergabung bersama kami dan kali ini kami kembali untuk menyiarkan Formula E musim 2022 dan free practice kedua dari Jakarta E-Prix. Merupakan round 9 atau seri ke-9 yang kami akan sajikan kepada Anda di pagi hari ini. Saya Tino Nugroho kali ini bersama dengan Mas Wahab kembali. Salam olahraga Mas Wahab. Salam olahraga. Sudah ngopi ya? Sudah ngopi kita. Sudah ngopi. Baik, Mas Wahab, ini menarik ya kalau kita lihat tadi di free practice pertama. Tentunya apa strategi atau setting apa yang akan dipersiapkan oleh tim di free practice kedua? Free practice kedua kurang lebih sama dengan free practice pertama. Apalagi formatnya di Formula E ini kan bannya pakai all weather, jadi tidak ada penggantian ban sama sekali. Sehingga kurang lebih memantapkan apa yang sudah ada di practice pertama tadi. Kalau practice pertama tadi mungkin break point-nya sudah ketemu, mungkin dia mulai memperbaiki catatan waktu. Jadi kita lihat catatan waktu terbaik 1 menit 08 ya Bung Tio ya. Ini pasti nanti mungkin akan terpecahkan di free practice 2, bahkan nanti di kualifikasi kemungkinan akan terpecahkan. Karena berbeda dengan F1, dia akan tergantung bahan bakar. Pada pertama karena nggak ada refueling, bahan bakar pertama dipakai penuh, kemudian turun. Tetapi sekarang ini mereka baterai itu kan hampir nggak ada pengaruh. Tenaga berkurang pun beban akan sekian. Tahu nggak berapa beratnya mobil Formula E? Berapa kilo? Kira-kira sama pembalap itu 900 kilo. 900 kilo? Dan hampir 400 kilo itu baterainya. Baterainya 400 kilo. Hampir jadi 400 kilo. Setengahnya dari setengah kurang. Berat ya. Betul. Baik, Mas Wahab, tahan dulu komentarnya. Saya akan menuju ke rekan saya sudah berada dan tentunya akan memberikan laporan langsung dari sirkuit Ancol Jakarta. Kembali bersama dengan Bayu Pradana. Bayu. Ya, Tio dan juga pemirsa, salam olahraga kembali dan kali ini saya melaporkan dari tempat yang berbeda. Saya sudah berada di paddock atau ini berlokasi di belakang pit lane tempat saya melaporkan tadi. Bersama juru kamera Iriansyah Wahyudi, saya akan mengajak Anda untuk sedikit kita berjalan-jalan melihat seperti apa kesibukan paddock di hari ini, yaitu di hari pertandingan Formula E pertama di Indonesia. Kalau kita lihat memang paddock ini menjadi tempat yang paling sibuk juga dikarenakan menjadi berlalu lalangnya kru untuk mempersiapkan spare part mobil mereka dari masing-masing tim, di mana ada 11 tim yang akan bertanding. Ini artinya mereka akan mengisi masing-masing dari kontainer yang ada di paddock ini dan juga akan diisi oleh alat-alat berat mereka untuk mempersiapkan kendaraan-kendaraan agar nantinya siap untuk melaju beradu kecepatan di Jakarta International E-Prix Circuit di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ini. Tapi uniknya selain alat berat juga di sini terlihat ada pendingin, yaitu berisi minuman dan juga beberapa makanan. Dan memang seperti yang tadi kami jelaskan, di mana cuaca Jakarta belakangan ini dengan matahari yang cukup nyentrik ini Tio dan juga pemirsa ya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi baik pembalap maupun juga para official atau para tim. Di mana kemarin juga Mitch Evans yang mengobrol bersama kami secara langsung ini sempat menjelaskan bahwa ini menjadi tantangan mereka dikarenakan mostly dari mereka ini berasal dari Selandia Baru atau New Zealand dan juga Eropa. Mereka membutuhkan air yang sangat banyak dikarenakan memang Anda bisa melihat di atas saya ini matahari langsung menuju ke sini ini pagi hari, dan diramalkan memang hari cerah seperti ini masih akan terjadi pagi hingga siang hari nanti. Namun BMKG juga memprediksi sore hari akan turun hujan. Meski demikian, meskipun mereka harus berjuang melawan panasnya Jakarta, namun beberapa official ini berharap bahwa nantinya balapan pertama di Indonesia ini bisa berjalan tanpa adanya hujan. Tio. Ya, Bayu, apakah sudah Anda ketahui bahwa kehadiran tamu-tamu VIP yang sudah hadir saat ini menjelang free practice kedua? Ya, kalau kita lihat ada nama penting yang tadi sudah hadir sejak pagi hari, bahkan sebelum free practice pertama ini sudah hadir, yaitu Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, yang tadi sudah hadir bersama dengan keluarga, bukan hanya untuk menikmati Formula E nanti sore, tapi juga tadi Bapak Anies Baswedan terlihat kesana kemari bersama dengan beberapa pihak untuk terus berkoordinasi, terus mempersiapkan dan memastikan kematangan dan kesiapan Jakarta International E-Prix Circuit ini untuk nanti dilintasi oleh ke-22 pembalap. Meski demikian, baru nama itu saja yang kami melihat
Dan dari seberang tadi kami melihat VIP Lounge juga belum terlihat adanya keramaian. Dan juga dari grandstand yang masih kosong oleh para penonton, dikarenakan ini masih pagi hari dan hanya para official yang bertugas saja dan juga para pihak-pihak yang berkepentingan saja yang memang sudah sibuk untuk mempersiapkan balapan atau pertandingan pada sore hari nanti. Tio. Ya, Bayu, bagaimana dengan Marshall yang merupakan salah satu bagian penting dari sebuah race? Dan kita tentunya ini merupakan sebuah hal yang baru bagi Indonesia, sebuah race yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Bagaimana dengan Marshall yang persiapan mereka untuk bisa melancarkan race kali ini? Betul sekali Tio, memang Marshall ini menjadi hal yang sangat penting untuk membawa nama Indonesia juga terkait kesiapan Indonesia untuk menyelenggarakan Formula E pertamanya. Dan tadi kami sudah melihat sejumlah Marshall ini juga sudah turun dalam free practice pertama tadi untuk diantaranya memberikan tanda-tanda kepada para racers yang sudah melakukan free practice pada sesi pertama tadi atau pada pagi hari. Dan memang kesiapan ini sudah mereka matangkan sejak jauh-jauh hari, di mana sejak 2 hari lalu kami melihat memang beberapa pelatihan juga kepada mereka sudah dilakukan, dan bahkan penyelenggara dari Formula E yaitu FIA ini juga sangat-sangat ketat dalam berkoordinasi termasuk kepada awak media seperti kami. Ini selalu mengingatkan di mana tempat untuk meliput yang memang aman dan juga di mana tempat yang harus dihindari. Jam-jam berapa saja kami bisa ke dalam pit lane untuk melakukan peliputan dan di mana saja media-media lainnya ini bisa singgah. Ini sangat ketat untuk melakukan koordinasi. Maka demikian ini semua bahu-membahu baik dari pihak Indonesia juga dari FIA ataupun FIO atau Formula E Organization ini bahu-membahu untuk berkoordinasi untuk membuat perhelatan Formula E ini pertama di Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar. Tio. Baik, terima kasih Bayu Prananda. Laporan Anda langsung dari Sirkuit Ancol Jakarta. Nanti kami akan kembali untuk mendengar laporan Anda langsung dari Sirkuit Ancol Jakarta. Baik, Mas Wahab, ini menarik sekali ya. Tadi kita lihat Marshall. Ini juga Anda punya pengalaman tersendiri tentunya ketika Mandalika. Anda sibuk sekali dengan Marshall. Ini seberapa penting Anda melihat sebuah gelaran besar ini dengan Marshall yang sudah tentunya terlatih? Ya, Marshall. Tadi saya cerita kan 2008 itu terakhir event kita GP itu. Betul. Sekarang ini Marshall mungkin yang 2008 udah super senior kali Betul. ya. Ini harus mendidik Marshall baru. Yeah. Karena Marshall sih bertugas, dia itu atas perintah dari race director kemudian ke COC atau Clerk of the Course. Yeah. Clerk of the Course itu pimpinan Marshall. Jadi dia bekerja berdasarkan komunikasi radio. Kibarkan bendera kuning, red flag, green flag, yellow flag gitu. Nah itu ya, itu gampang. Tetapi Marshall pun juga harus memberikan informasi kepada race control apa yang terjadi di lapangan. Mereka pasti akan punya kamera untuk memverifikasi apa yang terjadi. Nah, yang paling penting dari segala macam ini adalah juga bagaimana cara mengevakuasi kalau terjadi sesuatu. Betul. Kita lihat ini ada alat baru yang mungkin baru dipakai di sini namanya telehandler. Jadi nggak mungkin dalam keadaan sirkuit seperti itu kalau mobil akan didorong. Betul. Apalagi untuk masuk ke service road itu nggak banyak kalau di Formula E. Jadi harus diangkat. Ya. Nah itu telehandler itu juga harus ada pengoperasiannya sendiri. Nah persiapan-persiapan itu sangat penting. Kalau nggak ada Marshall ya nggak balapan. Betul, ini menjadi ornamen yang sangat penting dalam sebuah race Betul. ya. Baik Mas, kalau kita melihat regulasi ini menarik. Banyak yang mengatakan Formula E apa bedanya dengan F1? Ya. Apakah memang ini regulasi yang baru ini menarik untuk kita bahas di kesempatan kali ini? Iya, sebenarnya kalau Formula E sama Formula One bedanya kalau teman-teman itu membayangkan Formula E itu dengan suara yang seperti F1. Meskipun F1 suaranya nggak seperti dulu ya. Ya. Itu tidak berisik seperti dulu. Tidak berisik seperti waktu V10 ya. Tetapi Formula E ini seperti mesin suara bor. Kayak bor listrik nying gitu loh. Tetapi balapan itu tetap enak dinikmati karena yang satu powernya adalah internal combustion engine dengan turbo sekarang. Kalau Formula E dengan energi listrik atau baterai yang menyimpan tenaga elektrik. Tetapi kalau kita bicara teknologi, akselerasi misalkan, Formula One tetap butuh yang namanya momen torsi. Ya. Tapi kalau Formula E, torsi berapapun sebenarnya bisa disiapkan. Jadi kalau butuh torsi lebih cepat Formula E. Tarikan pasti lebih kencang Formula E karena seberapa setting dari baterai manajemen sistem itu mau dikeluarin langsung gede atau seperti sekarang ini dia disetting baterainya itu lebih ke bagaimana cara menyelesaikan race. Kalau sampai race itu baterainya habis seperti contohnya ini Bung Tio. Masalah panas itu terjadi di Santiago tahun 2020. Ya.
3 pembalap akhirnya nggak bisa melanjutkan balapan Ya. karena masalah panas, sehingga mobil harus masuk ke pit. Itu kan sangat rugi. Nah, Formula E ini berbeda dengan F1, mereka itu lomba, saya lebih bilang lomba ketahanan baterai dibandingkan Ya. performance seperti F1. Betul. Nah, disitulah yang sebenarnya menarik juga untuk dinikmati sepanjang pertandingan. Ada bagian pertama yang menarik karena powernya masih full, kemudian ada saving energi, tapi di dalamnya ada attack mode, ada fan boost dan Betul. sebagainya. Dan juga kira-kira 5-10 menit terakhir balapan menjadi lebih menarik karena itulah pol-polan mereka akan ngegas untuk mendapatkan juara atau posisi yang terhormat. Tetapi bagaimana cara mendapatkan terakhir itu energi yang banyak, itulah yang sebenarnya harus dinikmati di Formula E. Ya, ini kita lihat bagaimana layout ya dari Jakarta atau Ancol Circuit yang tentunya kita saksikan atau menjadi tuan rumah di round 9. Ini menarik sekali. Ada satu bahasan Anda tadi, fan boost dan ya ini attack mode. Ini sangat penting sekali karena tentunya akan memberikan sebuah daya tambahan bagi pembalap, mungkin 25 kW ya untuk jalur khusus ini. Bagaimana Anda melihat seorang pembalap bisa mengatur ketika baterai ini dengan kapasitas yang tentunya sama dan tentunya mendapatkan keuntungan dari fan boost dan juga attack mode. Iya, jadi sebenarnya total energi yang tersedia dalam satu unit mobil, kebetulan identical car ya, dia pakai Spark, itu adalah 54 kWh kWh, Ya. 54. Tetapi hanya 52 saja yang dipakai pada saat kualifikasi maupun balapan. Ya. Itu sudah cukup. Batasan maksimal yang bisa dipakai untuk normal race itu adalah 200. Kemudian kalau ada attack mode ada tambahan. Ya. Jadi maksimal powernya 250 kW. Kalau power tidak pakai hour lagi, Betul, kilowatt. kilowatt. Nah, kalau kapasitas pakai hour. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh mereka. Nah, akan ada nanti aturan dia harus masuk ke detection dari attack mode itu. Ya. Nah, nanti ada aturannya apakah dia akan boleh dipakai sekali masuk itu adalah selama 4 menit. Nanti ada warna biru itu garis. Nanti ada waktunya. Pada saat dia dapat keuntungan itu, maka dia akan mendapatkan tambahan power selama 4 menit itu. Dan itu otomatis kan akan lebih mudah untuk overtaking. Ya. Nah, kalau ada yang kemarin di Berlin 1 kali 8 menit. Jadi 8 hanya menit ya. 1 kali 8 menit. Ya. Nah, Nick De Vries cukup pintar karena dia udah di depan. Bagaimana dia memperlebar gapnya, sudah habis itu balapan dia sendiri di depan. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Nah, pengambilan kadang pengambilan attack mode pembalap-pembalap yang depan dilakukan agak akhir. Kira-kira kurang atau 20 atau 30 menit setelah balapan berlangsung. Jadi kurang 15 menit atau kurang 20 menit itu diambil. Nah, itu kita bicara attack mode. Fan boost. Nah, tahan dulu fan boostnya nanti kita akan bahas nanti. Mas Wahab, tahan dulu komentar Anda. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan membahas fan boost. Tentunya apa itu fan boost dalam Formula E? Tetaplah bersama kami di Jakarta IPRI 2022.